wabarakatuh. Hari ini bersama Menteri Koperasi, Menteri UMKM, Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Wakil Menteri Desa, kita melaksanakan rapat koordinasi pemberdayaan. Banyak hal, baik penyempurnaan regulasi masing-masing kementerian dalam konteks pemberdayaan melalui perubahan undang-undang maupun berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam Perpres maupun Inpres dan Kepres. Semua itu tiada lain untuk agar gradasi rakyat miskin dari miskin ekstrim, miskin, kemudian rentan miskin, berdaya dan mandiri. Ini gradasinya berjalan terus, sehingga yang mendapatkan bantuan sosial tidak lebih dari 2 tahun sudah bisa bergeser menjadi berdaya. Nah, dalam konteks itu kita menemukan banyak kesepakatan. Salah satunya selain regulasi yang harus disempurnakan, kita ingin menyempurnakan kredit usaha rakyat, KUR, yang selama ini sulit diakses oleh rakyat dengan mendapatkan bantuan subsidi bunga dari pemerintah. Kesulitan akses inilah yang akan kita robah, sempurnakan, agar KUR betul-betul bisa dinikmati oleh UMKM, oleh pekerja migran, oleh koperasi, sehingga benar-benar tercapai sasaran pemberdayaan. Karena faktor pembiayaan, baik UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, itu faktor utama pemberdayaan itu adalah pembiayaan. Nah, akses keuangan. Nah, pada upaya menuju akses keuangan ini, kita ingin menyempurnakan KUR, atau kalau mau bahasa harus ada revolusi KUR, supaya KUR betul-betul tidak menyulitkan. Standarisasinya, toh UMKM sangat tanggung jawab terhadap utangnya. Saking tanggung jawabnya, banyak rentenir yang memberikan pinjaman karena pasti kembali, cuman sayangnya bunganya terlalu beban berat. Nah, aspek pembiayaan ini kita akan sempurnakan melalui berbagai regulasi. Kalau perlu kita bikin skema pembiayaan baru. Skema pembiayaan baru tentu akan membutuhkan restu dan dukungan Presiden, sehingga rakyat ini, UMKM, pekerja migran mau ke luar negeri butuh minimal 25 juta untuk tiket dan seterusnya, tapi tidak bisa utang dengan mudah. Padahal jelas setiap bulan, karena apa? Kontrak itu belum bisa menjadi kolateral. Begitu juga ekonomi kreatif, kontrak belum bisa menjadi jaminan untuk mendapatkan kredit. Itu contoh-contoh yang akan terus kita sempurnakan dalam implementasi dan diawali dengan penyempurnaan regulasi. Nah, yang ketiga, dalam konteks pemberdayaan masyarakat ini, kita juga sinergi program pelatihan yang berbagai tempat ini, kita standarisasi mutu dan kualitas pelatihan, baik itu entrepreneurship-nya, kewirausahaannya, pelatihan digitalisasi pengelolaan keuangannya, pelatihan yang menyangkut kemampuan pemasaran yang bisa menyiapkan untuk produk-produk secara bagus. Nah, yang terakhir, kami juga akan terus bersinergi untuk bersama-sama agar seluruh pelaksanaan makan bergizi gratis MBG ini betul-betul punya dampak ekonomi bagi masyarakat desa, bagi UMKM, bagi koperasi, bagi pelaku ekonomi di sekitar sekolah, sehingga tidak terjadi apa yang disebut sebagai program ini hanya memberi makan bergizi, tapi justru makan bergizi tersedia dan berdampak ekonomi pada masyarakat. Saya kira itu kita membuat satuan tugas impor barang, mengawasi, mengusulkan perubahan regulasi kepada Bapak Presiden agar banjirnya impor yang merusak produksi dalam negeri, terutama UMKM, ini bisa diatasi. Banjirnya impor ini
mengerikan sehingga barang-barang produk lokal ini terpuruk gara-gara ada yang impor tanpa beban pembiayaan pajak misalnya, atau ilegal impor yang membanjir. Nah, kami semua kementerian dalam koordinasi Kementerian PM bersepakat membuat satuan tugas untuk mengkaji regulasi, menangani masalah-masalah impor yang berlebihan ini, sehingga nanti akan ada satuan tugas yang menghubungi, meminta keterlibatan semua pihak agar membatasi impor yang membahayakan produksi UMKM kita. Silakan, ada tambahan? Cukup.